Sebenarnya tinggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari diri saya sendiri, Diki Setiawan dengan NIM 103-22010. Saya Hendrikus Williamsko dengan NIM 103-22022. Dan saya Reni Sasanti dengan NIM 104-21012. Kali ini kajian kita merupakan studi kebijakan global dampak konsumsi manusia terhadap perubahan konsentrasi stratosferik ozon. Tapi sebelum itu kita ke outline terlebih dahulu. Jadi di presentasi kita ini akan membahas apa saja. Yang pertama itu adalah latar belakang yang terdiri dari tujuan, definisi, kemudian perubahan konsentrasi stratosferik, terus dampak penipisan lapisan ozon, kemudian langkah mengurangi emisi zat, terus rekomendasi kebijakan, dan terakhir adalah kesimpulan. Oke, di latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk latar belakang, eh, stratosferik ozon berperan dalam melindungi bumi dari sinar UV, dan juga stratosferik ozon terbentuk melalui penyerapan sinar UV pada absorbensi 180 hingga 240 nanometer dan dapat memecah oksigen dan juga menghasilkan ozon. Ozon akan terurai ketika menyerap sinar UV pada absorbensi 290 hingga 300 nanometer yang kemudian akan kembali menjadi O2 di atmosfer. Aktivitas manusia seperti penggunaan CFC dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon sehingga akan menyebabkan peningkatan transmisi sinar UV di bumi. Boleh dilanjut? Untuk tujuan presentasi kami kali ini, yang pertama akan menganalisis perubahan konsentrasi stratosferik ozon akibat aktivitas manusia, kemudian mengevaluasi dampak perubahan konsentrasi stratosferik ozon terhadap kesehatan manusia dalam keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, mengidentifikasi upaya mitigasi yang telah dilakukan untuk menangani akibat penipisan ozon. Dan yang terakhir, mengembangkan rekomendasi kebijakan dan juga langkah mitigasi yang efektif untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lapisan ozon serta mendukung pemulihan berkelanjutan lapisan stratosferik ozon. Yang berikut ada definisi dari stratosferik ozon. Nah, jadi apa itu stratosferik ozon? Stratosferik ozon adalah lapisan ozon yang terletak di stratosfer sekitar 10 hingga 50 km di atas permukaan bumi. Nah, ozon stratosfer ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari sinar UV berbahaya dengan cara menyerap sebagian besar radiasi UVB dan UVC. Tanpa lapisan ozon ini, kehidupan di bumi akan terpapar radiasi UV yang berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan lingkungan. Pembentukan ozon stratosfer dimulai ketika sinar UV dengan panjang gelombang antara 180 hingga 240 nanometer memecah pembentukan ozon stratosfer, memecah molekul oksigen menjadi dua atom oksigen. Nah, atom-atom oksigen ini kemudian bereaksi dengan molekul oksigen lain untuk membentuk ozon. Siklus ini terus berulang untuk menjaga konsentrasi ozon di stratosfer tetap stabil. Namun, keseimbangan ini dapat terganggu oleh adanya bahan kimia perusak ozon yang dilepaskan ke atmosfer akibat aktivitas manusia. Berikut merupakan perubahan konsentrasi stratosferik ozon. Nah, perubahan konsentrasi stratosferik ozon ini terutama disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti penggunaan bahan kimia yang merusak ozon, termasuk diantaranya ada klorofluorokarbon atau CFC, terus ada halon, dan senyawa bromin lainnya. Bahan kimia ini ketika dilepaskan ke atmosfer dapat mencapai stratosfer dan mengalami proses fotodiasi oleh sinar UV. Nah, fenomena ini paling jelas terlihat di daerah kutub, di mana kondisi atmosfer memungkinkan terbentuknya lubang ozon yang signifikan. Penelitian telah menunjukkan bahwa sejak pertengahan abad ke-20, konsentrasi ozon stratosfer telah mengalami penurunan yang signifikan. Pengukuran satelit dan pengamatan lapangan menunjukkan adanya penurunan konsentrasi ozon di berbagai lapisan stratosfer, terutama daerah kutub selama musim semi yang dikenal sebagai lubang ozon.
Selain itu, perubahan iklim juga dapat mempengaruhi distribusi dan konsentrasi ozon di stratosfer, dengan perubahan suhu dan dinamika atmosfer yang mempengaruhi proses kimia dan fisika yang mengatur pembentukan penghancuran ozon. Baik, kemudian saya akan menjelaskan dampak penipisan ozon bagi kesehatan dan juga ekosistem. Di slide ini, saya akan menjelaskan bagian kesehatan. Untuk penipisan lapisan ozon sendiri, dia akan menyebabkan penetrasi sinar UV yang lebih tinggi ke permukaan bumi, dan sinar UV ini dapat menyebabkan efek buruk terhadap kesehatan seperti kerusakan lensa mata, katarak, kebutaan, kemudian menyebabkan kanker kulit, melanoma dan non-melanoma, dan juga menyebabkan penurunan respon imun atau imunosupresi. Selain itu, sinar UV juga dapat menyebabkan kerusakan DNA yang menyebabkan dimertimin, dan hal tersebut akan menyebabkan mutasi. Mutasi akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kanker, eh, kanker kulit, dan juga kanker paru-paru, dan berbagai kanker lainnya. Selain itu, sinar UV juga dapat meningkatkan konsentrasi hidrogen peroksida atau hidrogen yang toksik, hidrogen yang toksik bagi manusia. Mau dilanjut? Selain itu, penipisan ozon juga dapat berdampak terhadap ekosistem. Yang pertama, terhadap kualitas udara. Paparan sinar UV akan memicu reaksi fotokimia yang menghasilkan polutan berbahaya. Reaksi tersebut akan menyebabkan pembentukan kabut fotokimia yang akan menyebabkan penurunan kualitas udara. Kemudian, penipisan lapisan ozon juga akan berdampak terhadap ekosistem terestrial atau ekosistem darat, yaitu pada ekosistem terestrial, proses fotosintesis akan terganggu ketika terdapat paparan sinar UV yang terlalu tinggi, sehingga memperlambat pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem, dan lama-kelamaan keanekaragaman hayati akan menurun. Selain itu, penipisan lapisan ozon juga berdampak terhadap daur biogeokimia. Sinar UV akan meningkatkan proses fotodegradasi yang akan mengubah siklus biogeokimia seperti siklus karbon, siklus nitrogen, fosfor, dan lain-lainnya. Akan terjadi pelepasan CO2 dan metana ke atmosfer jika terdapat paparan sinar UV yang terlalu tinggi. Dan hal ini akan menyebabkan global warming. Selain itu, penipisan lapisan ozon juga menyebabkan dampak terhadap ekosistem akuatik. Yang pertama, paparan sinar UV akan merusak organisme akuatik seperti fitoplankton. Dan sinar UV juga akan mengurangi efisiensi fotosintesis fitoplankton yang menyebabkan penurunan produktivitas perairan. Sinar UV juga akan meningkatkan toksisitas polutan air. Boleh dilanjut? Berikut saya menjelaskan langkah-langkah dalam mengurangi emisi zat perusak ozon. Yang pertama, dengan mengurangi penggunaan bahan perusak ozon, kemudian mengedukasi masyarakat terkait penggunaan bahan perusak ozon, menerapkan protokol internasional seperti protokol Montreal, kemudian mengontrol emisi sektor industri pabrik yang menggunakan bahan perusak ozon seperti CFC, dan juga meningkatkan regulasi emisi zat perusak ozon. Baik, selanjutnya untuk rekomendasi kebijakan, yang pertama itu adalah penerapan protokol internasional. Jadi, seperti protokol Montreal adalah contoh protokol internasional yang efektif dalam mengurangi bahan kimia perusak ozon. Jadi, dari jurnal Indonesian Perspective menyoroti bagaimana penerapan protokol ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat. Salah satu kebijakan yang disarankan adalah peningkatan insentif bagi perusahaan yang beralih ke bahan kimia alternatif dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi. Kemudian yang kedua adalah globalisasi masalah penipisan lapisan ozon. Jadi mengutip dari jurnal Cakrawala Pendidikan membahas usaha global untuk mengatasi penipisan lapisan ozon. Ini mencakup kerjasama antar negara untuk mengurangi pengurangan CFC dan halokarbon. Kebijakan yang diusulkan termasuk penguatan protokol internasional dan dukungan finansial bagi negara berkembang untuk melakukan penelitian dan penerapan teknologi pengganti yang lebih aman. Jadi diperlukan suatu
kandidat alternatif senyawa kimia untuk mengganti penggunaan CFC dan mendukung secara finansial bagi negara yang berkembang. Kemudian yang terakhir itu adalah program Hydrofluorocarbon Phase Out Management Plan atau HPMP. Program ini berfokus pada penghapusan bertahap dari senyawa HCFCs ini yang merupakan bahan kimia perusak ozon. Jadi mengutip dari jurnal Indonesian Perspective disebutkan bahwa UNDP memainkan peran penting dalam mendorong Indonesia untuk menerapkan regulasi di tingkat kementerian untuk mengurangi emisi HCFCs. Salah satu langkah konkret adalah penelitian teknis bagi industri agar beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan. Kemudian kita beralih ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulan pertama adalah stratospheric ozone berlokasi di stratosfer 10-50 km di atas permukaan bumi. Lapisan menyerap radiasi UVB dan UVC, melindungi kehidupan di bumi dari paparan UV berbahaya. Kemudian yang kedua adalah perubahan konsentrasi stratospheric ozon diakibatkan aktivitas manusia melalui bahan yang perusak ozon seperti CFC, halokarbon, dan senyawa bromin yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan ekosistem. Di antaranya kerusakan mata, kanker kulit, kualitas udara yang buruk, dan dampak lainnya. Kemudian juga telah dilakukan upaya mitigasi untuk menangani penipisan ozon, di antaranya adalah mengurangi penggunaan bahan perusak ozon dan edukasi masyarakat terkait penggunaan bahan perusak ozon. Langkah ini tentunya belum cukup untuk menanggulangi perusak ozon. Kemudian yang terakhir adalah dibutuhkan pengembangan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk menangani masalah ini, yaitu penerapan protokol internasional, kemudian globalisasi masalah penipisan lapisan ozon, dan realisasi program HPMP. Kemudian berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih